Halo sobat, terima kasih buat kalian yang sudah mau mengklik video ini, dan Mimin mohon maaf juga karena baru upload videonya lagi, karena chapternya juga baru dirilis nih sobat, dan untuk chapter selanjutnya kita harus sabar menunggu lagi nih sobat, karena memang untuk satu chapternya saja rilis, memakan waktu cukup lama, bisa berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, hehehe. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita langsung saja ke ceritanya, dan jangan lupa mengaktifkan imajinasi kalian ya. Oke, mari kita mulai. Di awal cerita kali ini diperlihatkan Maki yang mendapatkan pesan dari Oil. Maki yang mendapatkan pesan dari Oil itu langsung bergegas menemui Elec dan Gas, yang dimana ia menyampaikan pesan dari Oil, kalau Granola Goku dan Vegeta telah menghentikan pertarungan mereka, yang disebabkan seorang Namek tua yang menghentikan mereka. Elec yang mendengar hal itu, langsung menebak kalau Namek tua itu adalah Monaito, lalu ia mengatakan, seharusnya dia tak ikut campur. Lalu Gas berkata, sebaiknya kita membasmi mereka semua sampai licin. Maki yang mendengar ucapan dari Gas itu, mengatakan kalau itu merupakan ide yang bagus, apalagi sekarang mereka sedang dalam keadaan yang terluka dan lemah setelah bertarung. Karena hal itu Elec pun mengatakan kepada Gas dan Maki yang pergi untuk membasmi Granola Goku dan Vegeta, sedangkan ia akan melanjutkan pencarian Dragon Ball, yang kemudian Maki pun memberikan alat pelacak Dragon Ball dan mantra pemanggil Dragon Ball kepada Elec. Lalu Elec mengatakan kalau dia akan memastikan permintaan dari Gas akan terwujud. Permintaan apakah itu? Kita simak saja di ceritanya. Namun Gas malah mengatakan kalau itu tak penting, akan tetapi Elec mengatakan, untuk jangan konyol, ini satu-satunya memastikan tujuanmu itu tercapai, dan rencana kita semua bergantung padamu, kau tahu itu bukan? Gas mengatakan, ia tahu akan hal itu, yang kemudian Maki pun berteriak kepada Gas untuk segera berangkat, karena tak ada waktu untuk mengobrol lagi. Yang kemudian scene pun berganti ke Granola dan yang lainnya, di mana Granola tak menyangka kalau sebenarnya Elec lah yang telah membunuh ibunya dan ia pun sangatlah marah kepada kakek Namek itu, karena kakek Namek itu tak memberitahu semuanya itu kepadanya, dan membiarkannya bekerja untuk para Hitter itu, sambil ia yang menarik jubah dari kakek Namek itu. Dan kakek Namek itu mengatakan, kalau hanya itu satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup. Di tengah-tengah kekesalan Granola itu, Goku pun menghentikan Granola, dan memintanya membiarkan kakek Namek itu untuk melanjutkan ucapannya. Namun Granola masih belum bisa menerima, selama bertahun-tahun ini ia telah dimanfaatkan oleh orang yang telah membunuh ibunya. Lalu tiba-tiba Vegeta bertanya kepada kakek Namek, apakah Bardock dapat mengalahkan Gas? Dan dijawab oleh kakek Namek itu, kalau Bardock memang telah mengalahkan Gas, itulah kenapa mereka selamat. Vegeta yang mendengar jawaban dari kakek Namek itu lalu berkata, kalau setahunya Bardock itu adalah satria kelas rendah, dan ia bertanya lagi ke kakek Namek, apakah Gas itu lemah? Dan kakek Namek itu mengatakan, kalau Gas itu tidaklah lemah, malah sebaliknya, Gas sangat kuat, tapi... Kakek Namek yang belum selesai dengan ucapannya itu, tiba-tiba langit menjadi hitam. Karena hal itu sontak membuat mereka semua terheran-heran, Goku mengatakan kalau ini sama seperti saat mereka memanggil Shenlong, sedangkan kakek Namek berkata, ini mustahil, sambil ia yang tak menyangka dengan fenomena yang sedang terjadi itu. Lalu scene berganti sebentar ke Elec, yang dimana ia telah berhasil memanggil naga dari bola Dragon Ball itu, dan ia yang tak menyangka dengan wujud dari naga yang ada di hadapannya. Sedangkan para bangsa Sugarian terlihat terheran-heran kebingungan dengan langit yang tiba-tiba menjadi gelap itu. Dan kembali lagi ke Goku dan yang lainnya, yang dimana langit telah kembali cerah lagi, yang artinya Elec telah mengatakan permintaannya dan telah dikabulkan. Lalu apa permintaannya itu? Mari kita simak saja bersama-sama. Dan tiba-tiba, Vegeta dan Goku merasakan ada sebuah pancaran kekuatan yang sangatlah besar dan sedang menuju ke arah mereka, sedangkan Granola merasa kalau ia mengenal kekuatan besar itu. Dengan tiba-tiba mereka pun terkena hempasan udara yang cukup besar. Goku dan Vegeta yang menyadari kalau ada sesuatu di belakang mereka, mereka pun langsung membalikkan badan mereka, yang ternyata itu adalah Oil dan Maki. Dan Maki pun menyapa mereka. Goku yang melihat mereka berdua itu, terlihat sangat kesal dan berkata kepada mereka, kalau sekarang mereka telah mengetahui cerita yang sebenarnya, dan Goku bertanya kepada Maki kenapa mereka berada di tempat ini.
Dan dijawab oleh Maki, karena rencana mereka sudah berjalan dan sekarang sisanya hanya membereskan kalian semua, dan Maki mengucapkan terima kasihnya kepada Granola karena selama ini telah membantu mereka. Lalu Granola berkata kepada Maki, kalau mereka membawa Goku dan Vegeta pasti untuk membunuhnya bukan? Dan dibenarkan oleh Maki, karena Granola yang tak memberi mereka pilihan lain lagi, dan Maki mengatakan lagi, kalau sekarang bukan cuman Granola saja satu-satunya yang dapat meminta menjadi satria terkuat. Yang kemudian Oil dan Maki pun memperkenalkan kepada mereka semua satria terkuat di alam semesta yang sesungguhnya, yang dimana satria terkuat di alam semesta yang baru adalah Gas, yang kemudian Gas pun muncul dari tempat yang tak terlihat ke tempat yang terlihat, lalu terlihat perubahan dari Gas itu, yang awalnya seperti seorang bocil, sekarang telah memiliki tubuh yang tinggi dan garang. Granola dan kakek Namek yang melihat perubahan dari Gas itu menjadi terkejut terheran-heran, lalu kakek Namek berkata, seperti yang ia takutkan, kalau mereka pasti memakai Dragon Ball. Vegeta dan Goku yang mendengar ucapan dari kakek Namek itu dibuat terkejut, karena tak menyangka kalau di planet ini memiliki Dragon Ball, dan Granola mengatakan kalau ia menggunakan Dragon Ball untuk menjadi yang terkuat di alam semesta. Sedangkan Gas, malah menembak ke bawah dan langsung mengarahkannya kepada Goku dan kawan-kawan. Goku dan yang lainnya melihat serangan itu dibuat kewalahan untuk menghindarinya, dan serangan itu sampai membelah pesawat dari Granola itu, yang kemudian Gas pun dengan kekuatannya langsung membentuk sebuah Trisula 4 mata dan langsung melemparkannya kepada Granola. Granola yang tak sempat untuk menghindar dari Trisula itu langsung mengenainya, yang dimana Trisula 4 mata itu mengenai kedua tangan dan kaki Granola, dan langsung tertancap di badan pesawat dari Granola itu, yang kemudian Gas pun turun dari atas bukit dan akan menghabisi Granola. Goku yang melihat hal itu langsung dengan cepat menolong Granola, namun ia dengan mudahnya dapat ditahan oleh Gas dengan kekuatannya. Gas yang mengetahui kalau Goku adalah anak dari Saiyan yang dulu pernah mengalahkannya, ia pun akan menghabisi Goku dahulu dengan kapak kematiannya itu. Ketika Gas yang akan menghantamkan kapaknya ke tubuh Goku, ia malah mendapatkan serangan dari belakangnya secara dadakan tahu bulat, sehingga kapaknya itu terlepas dan tidak mengenai Goku, yang ternyata orang yang menyerang Gas itu adalah Granola, yang dimana ia telah terlepas dari Trisula 4 mata milik Gas karena telah dilepaskan oleh kakek Namek itu. Gas yang melihat kalau Granola telah terlepas dan telah menyerangnya tadi, ia pun langsung dengan cepat menuju ke Granola dengan memegang pemukul baseball berdurinya itu, yang kemudian ia pun langsung menghantam Granola, akibat hantaman itu membuat Granola terlempar cukup keras. Gas yang tak membiarkan Granola bernapas lega, ia pun kembali lagi menghantam Granola dengan membabi buta, akibat serangan-serangan itu Granola pun menjadi tak berdaya dengan banyak mengalami luka di badannya. Kakek Namek yang tadi telah menyelamatkan Granola ia pun segera melepaskan Goku dari teknik milik Gas yang mengunci Goku itu, yang kemudian kakek itu memulihkan Goku dan meminta Goku untuk menyelamatkan Granola. Goku mengatakan, kalau ia akan berusaha untuk menyelamatkan Granola. Sedangkan Granola yang tadi diserang habis-habisan oleh Gas, ia pun melakukan serangan balasan, namun serangannya itu dapat dihindari oleh Gas, lalu Granola berkata kepada Gas, kenapa mereka membiarkannya untuk hidup? Dan dijawab oleh Gas, kalau mereka tak mengetahui kalau kalian berdua itu selamat, sampai beberapa tahun kemudian setelah kehancuran planet Cereal, kau menjadi seseorang sebagai pemburu hadiah, dan Elec mengatakan akan sayang untuk melenyapkan sumber daya semacam itu, jadi dia memutuskan untuk menyewamu. Lalu Sin pun memperlihatkan ingatan Gas, yang dahulu ia dan Elec mendatangi planet Cereal dan menemui kakek Namek dan Granola, lalu terlihat Granola yang masih anak-anak itu sedang berlatih, kakek Namek yang ditemui Elec dan Gas itu lalu bertanya kepada mereka, apa yang mereka lakukan di tempat ini, dan kakek Namek itu melarang Elec untuk menyentuh Granola. Namun Elec hanya menganggap remeh kakek Namek itu karena pasti tak akan dapat berbuat apa-apa, dan Elec bertanya kepada kakek Namek itu, apakah Granola mengetahui kalau dia adalah pembunuh dari ibunya, dan kakek Namek itu mengatakan, jika anak itu tahu kebenarannya, ia pasti akan membuat rencana balas dendam, dan itu hanya akan membuatnya terbunuh. Anak itu berpikir kalau ia selamat karena keberuntungan, dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hari itu.
Lalu Elek mengatakan kepada kakek Namek itu, untuk tetap merahasiakan kebenaran itu, kalau tidak ia akan membunuh mereka berdua, yang kemudian Elek pun memanggil Granola yang sedang berlatih itu, dan ia berkata kepada Granola untuk bekerja kepadanya, dan ia pasti akan mendapatkan bayaran untuk pekerjaannya itu. Yang kemudian scene pun berganti ke masa sekarang, yang dimana Goku bertanya kepada Vegeta mengenai kacang senju yang ia miliki, dan dijawab oleh Vegeta kalau kacang itu ia simpan di armornya yang telah ia buang, dan tiba-tiba dari tempat pertarungan Granola dan Gas terjadi sebuah ledakan, dan terlihat Granola yang terlempar dan tak sadarkan diri. Goku yang melihat Granola yang tak sadarkan diri itu dan ia yang telah dipulihkan oleh kakek Namek, ia pun akan pergi untuk menyelamatkan Granola. Namun sebelum itu Goku meminta kepada Vegeta untuk mencari armornya dan mengambil kacang senju yang kemudian memakannya, agar Vegeta bisa kembali pulih dan berubah ke mode Ultra Egonya kembali, yang kemudian Goku pun langsung terbang menuju ke Gas. Dan kemudian Goku dan Gas pun melakukan baku hantam, yang dimana Gas menyerang Goku dengan pedang di tangannya. Goku yang melihat serangan itu, langsung berubah ke mode Super Saiyan-nya, sehingga ia dapat menahan serangan itu dan bahkan dapat menghancurkan pedang dari Gas itu. Dan Goku pun melancarkan serangan balasan kepada Gas, namun Gas dapat menahan serangan dari Goku itu dengan menggunakan tameng di tangannya itu. Karena hal itu Goku pun langsung menyerang Gas dengan tembakan energi, sehingga terjadilah ledakan yang cukup indah. Namun Gas tiba-tiba telah berada di belakang Goku dengan memegang palu pemecah ombak, dan langsung menghantam Goku dengan palunya itu. Goku yang mendapat hantaman dari palu pemecah ombak dari Gas itu langsung terlempar dengan amat sangat kerasnya. Sedangkan Vegeta telah mendapatkan armornya yang ia buang di kota kuno, yang lalu ia pun memeriksa kacang senju yang ada di armornya itu, dan alhasil ia pun berhasil menemukan kacang itu, yang kemudian Vegeta pun mendatangi Granola yang sedang pingsan itu dan langsung membangunkannya, yang ternyata kacang senju itu bukannya untuk ia makan, ia malah memberikannya kepada Granola untuk ia makan agar energinya kembali pulih. Lalu Granola berkata kepada Vegeta, sejak awal kau memiliki benda ini, jika sejak awal kau memakannya kau pasti bisa mengalahkanku. Namun Vegeta mengatakan, kalau ia tak akan menggunakan jalan pengecut seperti itu, yang kemudian ia pun berkata lagi kepada Granola untuk segera memakan kacang itu agar dapat kembali bertarung, karena balas dendamnya harus ia penuhi dengan kekuatannya sendiri, sambil Vegeta yang menarik kerak baju dari Granola. Granola yang mendengar ucapan dari Vegeta itu hanya bisa terpaku terdiam. Dan chapter kali ini pun bersambung nih sobat. Lalu bagaimana dengan kelanjutan keseruan ceritanya? Nantikan di video saya selanjutnya. Dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi, bye-bye.